Berikut sebagian data jurnal penyesuaian yang terdapat dalam neraca saldo PD eksplisit pada tanggal 31 Desember 2019. Persediaan barang 7.500.000, pembelian 13 juta, beban angkut pembelian 1.500.000, retur pembelian 1.500.000, potongan pembelian 1.300.000. Menurut inventarisasi fisik, diketahui bahwa nilai persediaan barang dagangan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 8.500.000. Maka, bagaimanakah jurnal penyesuaiannya? Nah, di sini kita bisa menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan. Apabila kita menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi, maka jurnalnya ialah persediaan barang dagangan akhir pada ikhtisar laba rugi sebesar 8.500.000 dan ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagangan awal. Sedangkan bila kita menggunakan akun harga pokok penjualan, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagangan akhir sebesar 8.500.000, retur pembelian sebesar 1.500.000, potongan pembelian sebesar 1.300.000 pada harga pokok penjualan sebesar 11.300.000. Kemudian harga pokok penjualan 22 juta pada persediaan barang dagangan awal 7.500.000, pembelian 13 juta, beban angkut pembelian 1.500.000. Jadi di sini harga pokok penjualan itu kita kapitalisasikan. Oke. Kemudian contoh soal 2 yakni pemakaian perlengkapan. Jadi di sini contoh soalnya saya bagi menjadi 2. Pertama, neraca saldo perkiraan perlengkapan toko menunjukkan saldo debit sebesar 250.000, sedangkan menurut perhitungan inventarisasi fisik, perlengkapan yang masih ada sebesar 70.000. Kemudian soal yang kedua, neraca saldo perkiraan perlengkapan kantor menunjukkan saldo debit sebesar 150.000, sedangkan perlengkapan kantor yang telah terpakai 135.000. Maka AJP-nya adalah sebagai berikut. Beban perlengkapan pada perlengkapan toko sebesar 180.000 dan beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 135.000. Nah, jadi untuk menyesuaikan perlengkapan harus menghitung selisih antara perlengkapan pada awal periode dengan perlengkapan yang tersisa pada akhir periode. Yang tunjukkan pada contoh soal yang pertama, kita perlu mencari jumlah perlengkapan yang terpakai, yakni 250.000 dikurang 70.000. 250.000 ini perlengkapan pada awal periode dan 70.000 ini perlengkapan yang tersisa pada akhir periode. Contoh soal 3, penyusutan aktiva tetap. Seperti yang kita ketahui bahwa aktiva tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya, kecuali tanah. Nah, di contoh soal ini saya mengambil contoh peralatan kantor. Neraca saldo akun peralatan kantor menunjukkan saldo sebesar 1.500.000. Untuk tahun tersebut disusutkan sebesar 10% dari harga perolehannya. Maka ada jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Beban penyusutan peralatan kantor
pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 150.000. Nah, nilai 150.000 ini kita peroleh dari nilai harga perolehan dikali jumlah presentasi penyusutannya. Jadi di sini harga perolehannya itu 1.500.000 dan presentasi penyusutannya itu 10%. Jadi penyusutannya 1.500.000 dikali 10%, ini 150.000. Untuk soal 4, beban dibayar di muka. Pada tanggal 1 Februari 2017, perusahaan membayar premi asuransi sebesar 1.500.000 untuk 2 tahun. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk akun beban dibayar di muka ini juga bisa menggunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Apabila pada neraca saldo dicatat sebagai persekot biaya, maka pada jurnal penyesuaian ini menggunakan pendekatan neraca, di mana dalam pendekatan neraca ini kita mencatat beban sebesar 625.000 atau sebesar yang telah menjadi beban. Dengan jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 625.000, di mana nilai 625.000 ini kita peroleh dari 150.000 dikali 10 dibagi 24. Nah, nilai 10 ini yakni masa dalam satu periode yang telah kita lewati, yakni dari Februari sampai dengan Desember pada saat dilakukan penyesuaian. Nah, 24 ini yaitu masa berlakunya premi asuransi, yaitu untuk 2 tahun atau 24 bulan. Sementara apabila dalam neraca saldo dicatat sebagai beban asuransi, maka pada jurnal penyesuaian kita bisa menggunakan pendekatan laba rugi, yakni dicatat sebesar yang belum menjadi beban. Maka jurnal penyesuaiannya ialah asuransi dibayar di muka pada biaya asuransi sebesar 875.000, di mana nilai 875.000 ini kita peroleh dari 1.500.000, yakni nilai premi asuransi dikali 14 dibagi 24, di mana 14 ini yakni periode yang belum menjadi beban, yakni Januari sampai Februari berikutnya. Sementara 24 ini masa berlakunya premi asuransi, yakni 2 tahun atau 24 bulan. Contoh soal 5, yakni utang beban atau beban yang masih akan dibayar. Pada tanggal 31 Desember 2019, rekening listrik, air, dan telepon sebesar 500.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban listrik, air, dan telepon pada utang listrik, air, dan telepon sebesar 500.000. Nah, di sini kita catat sebagai utang karena kita masih perlu membayarnya atau belum kita bayar. Contoh soal 6, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima. Pada tanggal 31 Desember 2019, diketahui bahwa sewa toko untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2019 sebesar 450.000 per bulan dan belum diterima perusahaan. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah sewa yang masih harus diterima pada pendapatan sewa
sebesar 1.350.000. Nah, di sini nilai 1.350.000 ini kita peroleh dari 3 bulan dikali 450.000. Mengapa kita mengalihkan yang 3 bulan? Karena yang belum kita terima itu ada 3 bulan, yakni Oktober, November, dan Desember. Jadi 3 bulan dikali 450.000. Kemudian contoh soal 7, yakni pendapatan yang diterima di muka. Pada tanggal 30 Juni 2019 diterima pendapatan sewa 2.500.000 untuk 2 tahun periode akuntansi. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk akun pendapatan yang diterima di muka, kita bisa juga menggunakan 2 akun pendekatan, yakni pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Apabila dalam neraca saldo dicatat sebagai utang pendekatan, maka kita bisa menyesuaikan dengan menggunakan pendekatan neraca, yakni dengan penyesuaian dicatat sebesar yang telah menjadi pendapatan. Maka jurnalnya apabila kita menggunakan pendekatan neraca ialah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 625.000. Nilai 625.000 ini kita peroleh dari 2.500.000 dikali 6 bagi 24. Nah, 6 itu yakni 6 bulan, yakni dari Juli sampai Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 6 bulan dibagi 2 tahun atau 24 bulan. Sementara apabila dalam neraca saldo dicatat sebagai pendapatan, maka pada jurnal penyesuaian kita bisa menggunakan pendekatan laba rugi, di mana dalam jurnal penyesuaian ini kita mencatat sebesar yang belum menjadi pendapatan, di mana jurnal penyesuaiannya yakni pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 1.875.000. Nah, nilai 1.875.000 ini kita peroleh dari 2.500.000 dikali 18 dibagi 24. Nah, 18 ini yakni periode yang belum kita lewati atau periode yang akan datang. Dan 24 ini yakni masa dalam 2 tahun atau 24 bulan. Contoh soal 8 yakni kerugian piutang. Saldo piutang perusahaan 5 juta rupiah. Diperkirakan 5% tidak bisa ditagih. Maka ayat jurnal penyesuaiannya pada akhir periode yakni beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 250.000. Nilai 250.000 ini kita peroleh dari 5 juta dikali 5%, di mana 5 juta yakni saldo piutang perusahaan, sementara 5% itu yakni perkiraan piutang yang tidak bisa ditagih.